Analisis isu global proxy war. Kami dari kelompok 3 dalam pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 25 kelompok 4. Analisis ini akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Fauzan. Kenalkan, nama saya Fasih Frastika. Nama saya Kandis Iriani. Nama saya Di Abdillah. Pertama, kita akan mencari beberapa isu proxy war yang sedang trending di Indonesia. Kemudian kita akan menganalisis isu-isu tersebut dari berbagai unsur dengan menggunakan metode pentahelix. Kemudian kita akan menggunakan metode USG untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalahnya. Setelah didapat satu isu prioritas, maka kami akan melakukan suatu pendekatan terstruktur dengan menggunakan analisis yang lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada dengan menggunakan metode Fishbone. Kemudian hasilnya akan dianalisis dari berbagai ranah dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian kita cari alternatif penyelesaiannya dengan mencari alternatif tindakan, tahapan pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya akan kami jelaskan lebih terperinci. Proxy war Merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Kami akan menunjukkan beberapa isu-isu proxy war yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama, adanya berita hoax terkait vaksinasi COVID-19. Yang kedua, peredaran narkoba di Indonesia. Yang ketiga, isu SARA dalam proses pemilu. Pertama, kita akan membahas berita hoax terkait vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Dari sisi pemerintah belum mengaplikasikan dan menerapkan cara yang efektif, sistematis, dan tegas terhadap pelaku penyebaran berita hoax terkait dengan vaksin COVID-19. Dari sisi akademisi, kurangnya kajian dan penelitian baru terkait dengan fakta-fakta mengenai vaksin COVID-19 yang dikaji dari segi akademik. Dari sisi pelaku usaha, belum adanya sistem yang terbuka dan terupdate terhadap kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkait dengan bantuan pemberian vaksin kepada masyarakat luas. Dari sisi masyarakat belum memiliki keterampilan dalam memilah berita yang fakta dan hoax sehingga terlalu mudah percaya dan latah ketika ada informasi baru yang belum tentu kebenarannya. Dari sisi media berperan sangat esensial dan penting dalam penyebaran informasi. Perlunya komitmen yang kuat untuk terus membuat konten edukatif dan kreatif dalam mengajak masyarakat untuk vaksin. Selanjutnya, Peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan metode pentahelix. Dari sisi pemerintah, kurangnya unsur sinergi dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan BNN pusat, provinsi, dan kabupaten kota sebagai leading sektor untuk memberantas penyebaran narkoba. Dari sisi akademisi, belum adanya terobosan inovatif, edukatif, dan aplikatif dalam melawan peredaran narkoba dari hasil kajian atau penelitian secara akademik. Dari sisi pelaku usaha, narkoba menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan, sehingga perlu adanya strategi dari pelaku bisnis terutama pada aspek kesehatan dan farmasi agar dapat menekan laju peredaran narkoba. Dari sisi masyarakat, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta secara aktif memberantas, mencegah penyebaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dari sisi media, menciptakan kolaborasi yang masif terhadap penyebaran informasi yang edukatif, kritis, konstruktif dalam memupuk kesadaran bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Selanjutnya adalah isu SARA dalam proses pemilu. dengan menggunakan metode pentahelix, Dari sisi pemerintah, belum diterapkannya sanksi tegas dalam bentuk peraturan dalam perundang-undangan terhadap pasangan atau tim sukses yang melanggar proses pemilu dengan membawa isu SARA. Akademisi, kurangnya partisipasi kalangan akademisi terhadap proses pemilihan dan politik. Dari sisi pelaku usaha, mengambil beberapa keuntungan dari isu SARA yang dilancarkan dari pasangan calon maupun tim sukses. Dari sisi masyarakat, kebebasan untuk memilih dirasa masih kurang
serta kurangnya eksplorasi informasi terhadap isu SARA yang diangkat oleh pihak-pihak tertentu. Dari sisi media, belum adanya sistem filter atau final quality check untuk memberikan pemahaman dan informasi yang utuh kepada masyarakat, khususnya remaja yang sudah mempunyai hak pilih. Dari hasil menggunakan metode pentahelix tersebut, selanjutnya kita akan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth untuk menganalisis prioritas isu yang akan kami bahas. Dalam tabel tersebut telah terpampang bahwa berita hoax terkait vaksin COVID-19 menjadi ranking 1 dalam pemilihan prioritas isu tersebut. Dengan total skor 15, dengan perolehan urgency sangat mendesak, seriousness sangat mendesak, dan growth sangat mendesak. Baik, saya akan melanjutkan paparan atau presentasinya. Di sini saya akan coba memaparkan isu-isu proxy war dengan metode Fishbone. Metode Fishbone ini sendiri adalah metode analisis untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu masalah atau peristiwa, atau dikenal juga analisis sebab akibat. Nah, dengan menggunakan metode analisis Fishbone ini, kita bisa menentukan solusi atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi bahaya hoax yang saat ini sedang kita bahas gitu. Nah, kelompok kami sudah memetakan empat faktor yang menyebabkan timbul dan merebak atau menyebarnya hoax di Indonesia. Yang pertama di faktor pendidikan ya. Ini ada pendidikan yang tidak merata dan rendahnya literasi. Nah, pendidikan yang tidak merata ini didapatkan dari perkataan Bapak Kepala BKN, didominasi masyarakat Indonesia ini berpendidikan lulusan SMP, yang mengindikasikan bahwa memang belum meratanya pendidikan dan akses pendidikan. Dengan tidak meratanya pendidikan ini membuat masyarakat pun pikir dan cara berpikir pun berbeda gitu. Di masyarakat Indonesia, literasi ini adalah kemampuan atau kemauan membaca masyarakat yang bisa dibilang sangat rendah, karena menurut laporan PISA juga mengatakan bahwa anak-anak Indonesia ini tingkat minat bacanya sangat rendah di ASEAN. Sehingga dengan rendahnya literasi, kurang punya bahan dalam menganalisis atau mengolah informasi yang dia dapatkan. Yang kedua, adanya kepentingan luar negeri bahkan atau kepentingan segelintir orang. Di sini adanya penggiringan opini tadi saat akan atau menjelang pemilu gitu, pemilu pilkada ataupun sudah kita lewat. Tidak benar, banyak sekali hoax yang untuk menyudutkan berbagai. Yang kedua, dimanfaatkan atau dijadikan suatu teknik marketing, menjual suatu produk gitu, sehingga mencari keuntungan. Jadi kepentingan media di sini seperti di media-media beri jual sensasi, kasih masyarakat gitu. Karena menurut mereka daripada mengedukasi budaya satu sisi memiliki kelemahan budaya dari Sabang sampai Merauke kenang atau gemar berkumpul dan bercerita, bahwa di daerah dan di kota kedai kopi pinggir jalan yang udah di kota itu sering dijadikan tempat berkumpul, dan itu dari zaman dulu bahkan sosial di sumber dalam penyampaiannya, bahwa dari zaman dulu muncul dan menyebarnya gosip atau kabar buruk. Hal ini karena literasi, jadi orang kata orang kurang didasari oleh akurat. Yang saat ini remaja gitu ya, sering sekali kebenaran atau tanggung jawabkan gitu, sehingga saatnya langsung menyebabkan tidak gitu, karena ingin menjadi orang yang pertama primordialisme atau sukuisme. Hal ini sangat menjadi yang ditakutkan, memang sudah beberapa kali terjadi,
kasus suku Dayak dengan Madura itu juga kan karena tidak ya penyaluran kabar tidak. Hal ini membuat hoax ini menjadi internet ya yang cepat. Mereka juga menjadi masyarakat pendapatnya meskipun sebenarnya karena mereka menganggap bahwa saat mereka berkata satu tidak akan ada langsung intinya kalau memang itu suatu hal yang tersebut dan menjadi delik aduan yang bisa saya samimi sehingga bisa merumuskan solusi atau kebijakan hoax ke depannya. Terima kasih. SWOT analisis mengenai hoax vaksin COVID-19. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Adanya Undang-Undang ITE tentang hoax, yaitu pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita hoax dan menyesatkan dapat dipidana 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Yang kedua, smart people di era digitalisasi. Smart people akan mencari pembenaran dari berita sehingga tidak dapat terpengaruhi oleh hoax. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya akses dan sosialisasi pemerintah pada seluruh kalangan masyarakat. Indonesia sangatlah luas, masyarakat tersebar hingga pelosok. Namun sosialisasi vaksin dan vaksinasi masih terpusat pada titik tertentu. Yang kedua, budaya literasi masyarakat di era digitalisasi. Budaya masyarakat yang malas akan membaca secara menyeluruh suatu berita membuat masyarakat percaya akan berita yang tidak benar itu. Selanjutnya, opportunity atau peluang. 1. Mulai bertambahnya kesadaran akan informasi di lingkungan masyarakat. Masyarakat saat ini sudah mulai mencari informasi mengenai vaksinasi COVID-19, baik dari media elektronik, televisi, internet, maupun media sosial lainnya. Yang kedua, mendapatkan informasi di era digital. Di era digital saat ini, informasi sangatlah cepat untuk didapat, bisa dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. 1. Terlalu bebasnya akses masyarakat untuk menyampaikan berita hoax di era digitalisasi ini. 2. Banyaknya berita yang belum terverifikasi dari jangkauan pemerintah. Dengan adanya pertanyaan masyarakat tentang vaksinasi yang belum terjawab oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat mencari tahu sendiri melalui media internet atau sosial lainnya. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai alternatif penyelesaian masalah. Dalam alternatif penyelesaian masalah terdapat 4 dimensi. Yang pertama, alternatif tindakan, tahap pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan pihak terkait. Kita paparkan dimensi yang pertama yaitu alternatif tindakan. Alternatif tindakan diantaranya adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak swasta dalam upaya mencegah berita hoax. Lalu, pemerintah bersinergi dengan kepolisian dalam memberantas penyebaran berita hoax. Selanjutnya, melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai fakta-fakta vaksin COVID-19. Nah, dimensi yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, diantaranya pemerintah sebagai stakeholder dapat membentuk satuan tugas anti penyebaran berita hoax vaksin COVID-19. Lalu, pemerintah lebih giat mensosialisasikan fakta-fakta terkait vaksin COVID-19 baik melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial. Yang selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat menyaring pemberitaan hoax vaksin COVID-19. Ini nih dimensi yang ketiga, hasil yang diharapkan, yaitu pertama, masyarakat lebih teredukasi terhadap isu hoax vaksin COVID-19. Lalu, pemberitaan yang salah mengenai vaksin COVID-19 di berbagai media dan platform semakin berkurang dan hilang sepenuhnya. Yang ketiga, masyarakat mau ikut serta dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Yang keempat, angka COVID-19 di Indonesia semakin berkurang. Selanjutnya, dimensi yang terakhir, dimensi pihak yang terkait, yaitu pemerintah sebagai pemegang kebijakan, lalu pihak swasta yang dapat berperan sebagai
pelaksana pencegahan dan pemberantasan isu hoax vaksin COVID-19. Yang terakhir, masyarakat luas. Terima kasih, itu yang sudah saya paparkan mengenai alternatif penyelesaian masalah. Itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.